Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Syaputra dengan NIM 2308625. Saya berasal dari sesi 0323. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Pancasila dari pertemuan 1 sampai 16 untuk memenuhi tugas saya, untuk memenuhi tugas akhir penambahan nilai mata kuliah Pancasila dengan Bapak Muhammad Prima Elsyah SH dan MP MH. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada pertemuan pertama di mata kuliah Pancasila ini kita akan dijelaskan tentang orientasi perkuliahan, tentang apa-apa saja yang harus kita butuhkan untuk mendapatkan nilai yang terbaik, seperti ujian tengah semester yang dengan bobot 20% dan ujian semester yang 30%, dan pembuatan tugas, diskusi, dan yang lainnya. Baiklah, pada pertemuan kedua materi pertama kita akan masuk kepada materi pokok pembahasan, yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, sumber histori dan sosiologi politik pendidikan Pancasila, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pada materi ini saya akan meringkasnya saja seperti 1. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merujuk pada proses pembelajaran yang mengajar pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan urgensi pendidikan Pancasila adalah terletak pada penerapannya dalam bentuk-bentuk karakter, moralitas, dan kesabaran bangsa dan bernegara yang kuat di kalangan warga negara Indonesia. Yang kedua, alasan diperlukan pendidikan Pancasila yaitu untuk memperkokohkan identitas bangsa nasional, untuk menumpuk rasa kebangsaan. Kedua, untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai norma etika Pancasila. Yang ketiga, untuk landasan moral dan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang ketiga, sumber histori dan sosiologi politik pendidikan Pancasila. Sumber histori meliputi pengetahuan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan serta proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, sumber sosiologi mengacu pada pemahaman tentang masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi landasan Pancasila. Ketiga, politik mencakup prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang menjadi pijakan Pancasila dalam sistem pemerintahan. Yang keempat, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila mencakup pada perubahan-perubahan dalam tahap sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi Pancasila, dapat berupa penggeseran nilai-nilai sosial, globalisasi, dan tantangannya dalam pendidikan Pancasila dapat berupa penggeseran nilai sosial, globalisasi, dan ketidakstabilan politik yang dapat mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa. Kelima, esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Esensi pendidikan Pancasila adalah menjaga keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia dengan memastikan keselarasannya antara nilai Pancasila dan perkembangan zaman. Urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan adalah agar generasi muda memiliki kesadaran yang kuat akan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam menghadapi perubahan dan tantangan global yang kompleks. Baiklah, pada pertemuan 3 materi kedua, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Pancasila memiliki akar dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah perjuangan merebut kemerdekaan. Pancasila tidak hanya sebagai produk pemikiran intelektual semata, tetapi juga merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Proklamasi kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945 merupakan titik penting dalam sejarah Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Pemikiran dan pemikiran dan kontribusi pemimpin bangsa. Banyak pemikir dan pemimpin bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh nasional lainnya telah berkontribusi dalam pembentukan Pancasila. Pemikiran-pemikiran mereka mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia dalam memiliki negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, peran konferensi meja bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 menjadi momentum penting dalam pembahasan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam KMB,
Pancasila diakui sebagai ideologi negara yang menggambarkan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. Baiklah, yang keempat adalah asimilasi nilai-nilai lokal dan universal. Pancasila bukanlah konsep yang terpisah dari nilai-nilai lokal Indonesia. Sebaliknya, ia mencakup nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan lokal yang diintegrasikan menjadi prinsip-prinsip universal yang demokratis, adil, dan kemanusiaan. Yang kelima, peran dalam mempertahankan persatuan dan bineka. Pancasila menjadi fondasi dalam mempertahankan persatuan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila memainkan peran penting dalam redamnya konflik antar etnis, agama, dan budaya. Yang keenam, evolusi dan intervensi. Seiring berjalannya waktu, Pancasila telah mengalami evolusi dan interpretasi yang berbeda oleh berbagai kelompok dan ideologi. Namun, esensi Pancasila sebagai dasar negara telah dijunjung tinggi dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, Pancasila bukanlah hanya sebuah ideologi politik, tetapi juga merupakan cerminan dari sejarah dan perjuangan panjang bangsa Indonesia yang meraih kemerdekaan, membangun negara yang adil, yang demokratis, dan berdaulat. Baiklah, selanjutnya masih materi yang sama, yaitu Pancasila dalam perjuangan bangsa dan sejarahnya. Pertama, pada masa kerajaan-kerajaan, nilai-nilai tradisional pada masa kerajaan Indonesia diwarnai oleh berbagai nilai tradisional seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang kedua, pertumbuhan identitas bangsa. Meskipun terdapat keberagaman budaya dan agama, proses pembentukan identitas Indonesia memulai terjadi melalui interaksi antar kerajaan dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Pada masa penjajahan, perlawanan terhadap penjajah, perjuangan rakyat Indonesia terhadap penjajah dimulai sejak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-16, mencapai puncaknya pada abad ke-20 melalui gerak-gerakan Pak Beri, Diponegoro, dan pahlawan nasional lainnya. Yang masih masa penjajahan, yang berikut adalah konsolidasi identitas nasional. Perjuangan melawan penjajahan mengalang semangat persatuan di antara berbagai suku dan agama yang merupakan awal dari pembentukan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga adalah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta secara resmi menyatakan kemerdekaan Indonesia yang merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat Indonesia yang upaya diplomatis internasional. Pembentukan Pancasila pada masa ini, Pancasila diakui sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi pijakan untuk membentuk sistem pemerintahan dan kontribusi di negara. Berikutnya, pada era pasca kemerdekaan hingga masa kini, konsolidasi dan pembangunan pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia terus berjuang untuk membangun negara yang merdeka, demokratis, dan berkedaulatan. Proses pembangunan melibatkan berbagai tantangan, termasuk konflik internal, krisis ekonomi, pengelolaan politik. Peran Pancasila tetap menjadi landasan moral dan filosofis bagi negara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan terus ditekankan dalam membangun Indonesia. Dalam konteks ini, memahami dan menguasai Pancasila tidak hanya sebagai doktrin politik, tetapi juga sebagai cerminan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, membangun negara yang berdaulat dan adil. Dengan memahami Pancasila berjuang bangsa, kita dapat lebih menghargai dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Baiklah, pada materi ini kita akhiri di sini saja. Baiklah, kita akan masuk pada pertemuan keempat dengan materinya, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, esensi urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai keberadaan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang isi materinya adalah 1. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sejarah perkembangan Pancasila melihat bagaimana Pancasila berkembang sepanjang sejarah Indonesia pada masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Tantangan historis, menjelajahi tantangan yang dihadapi dalam Pancasila, perjalanan sejarah seperti konflik antar agama, konflik etnis, dan pengaruh asing. Yang berikutnya, relevansi untuk masa kini, menganalisis bagaimana dinamika Pancasila dalam sejarah mempengaruhi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.
Materi kedua adalah esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Nilai Pancasila, memahami esensi setiap sila Pancasila dan bagaimana nilai-nilai ini menjadi landasan bagi bangsa Indonesia. Kedua adalah relevansi dalam pembangunan masa depan, mengenali urgensi Pancasila dalam memandu arah pembangunan nasional baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Berikutnya adalah materinya peran pendidikan, menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila dalam sikap urgensi masa depan untuk mempengaruhi kesadaran nilai-nilai Pancasila. Materi ketiga adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kesatuan dan dalam keberagaman, menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi perekat yang mengikat bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadikan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam Pancasila, bagaimana hal ini akan mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat materinya sebagai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, karakter bangsa, membahas bagaimana nilai Pancasila membentuk karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia seperti gotong royong, toleransi, dan persatuan. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan Pancasila tercermin dalam perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia yang berinteraksi satu sama lain. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, filosofis hidup, mengali filosofis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan politik yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan baik tingkat individu maupun kolektif. Yang keenam adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa, kohensi sosial, membahas peran Pancasila dalam memperkuat kohensi sosial di antara berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai solidaritas nasional, menjelaskan bagaimana Pancasila memperkuat rasa solidaritas dan persatuan antar seluruh elemen bangsa. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Konsep perjanjian menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai konstitusi dalam dokumen hukum semata, tetapi juga merupakan perjanjian moral yang dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Komitmen bersama, menyoroti bagaimana setiap warga negara Indonesia untuk berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila demi keutuhan dan kemajuan bangsa. Setiap topik tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut dengan contoh konkret, diskusi atau aktivitas pembelajaran lainnya yang relevan. Semoga materi ini bermanfaat. Baiklah, pada pertemuan 5 materi keempat yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan dengan materi pokoknya yaitu 1. Esensi dan urgensi sebagai dasar negara. Kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI. Ketiga, hubungan Pancasila sebagai pembukaan Undang-Undang 1945. Yang isi materinya 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila merupakan kesepakatan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang urgensi Pancasila menjadi dasar negara karena membuat prinsip-prinsip mengikat dan mengarahkan setiap aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Urgensi ini terkait dengan pembangunan bangsa yang berkeadilan, demokratis, dan kebudayaan. Materi kedua yaitu hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI. Dasar pemikirannya, Pancasila menjadi dasar pemikiran para tokoh perumus proklamasi kemerdekaan seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Pernyataan sumpah sebagai bangsa yang bersatu dalam teks proklamasi mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan yang merupakan salah satu nilai Pancasila. Yang kedua, materi berikutnya legitimasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan RI pada tahun 17 Agustus 1945 menjadi resmi menegaskan kemerdekaan Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan moral dan filosofis bagi negara Indonesia yang merdeka. Materi yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 sebagai preambule pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan menggambarkan konstitusi dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada atas Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila disebut dalam preambule 1945 sebagai landasan yang mengikat seluruh isi konstitusi.
yang berikutnya menjadi filosofi hukum. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara tapi juga sebagai filosofi hukum yang mengatur seluruh kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia, menunjukkan kedudukan Pancasila yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Pancasila dalam konteks ini bukan hanya sebagai deklarasi retoris, menjadi fondasi konstitusional yang moral mengikat bagi negara Indonesia. Hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan RI dan pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar slogan tetapi juga prinsip yang diterapkan dalam seluruh tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Baiklah, pada pertemuan 6 kita masih dalam materi Pancasila sebagai dasar negara. Yang menjadi pokok pembahasannya adalah antara Pancasila dan hubungan proklamasi, hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD negara 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan HAM. Karena materi yang sudah kita pernah bahas, kita akan tambahkan saja seperti implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, di bidang politik, implementasi Pancasila dalam bidang politik mencakup pembentukan sistem politik yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan seperti penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam bidang ekonomi, Pancasila diimplementasikan melalui pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi dalam kesejahteraan rakyat. Dalam bidang sosial budaya, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya mencakup pembangunan masyarakat yang berkeadilan sosial, menghormati keberagaman budaya, dan memproklamasikan nilai-nilai moral dan etika Pancasila. Bidang HANKAM, dalam bidang HANKAM pertahanan keamanan, implementasi Pancasila tujuan dalam penjagaan kedaulatan negara, menjunjung tinggi keutuhan wilayah, dan melindungi kepentingan nasional. Kita akan masuk dalam masih pertemuan 6. Kita akan memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan berdasarkan filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai dasar negara, yang isi materinya adalah Pancasila adalah seperangkat nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Kelima sila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kesatuan Indonesia. Kira-kira dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Materi kedua, hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Keselarasan nilai-nilai Pancasila mencerminkan keselarasan antara nilai luhur Indonesia, nilai universal, dan nilai modern. Identitas bangsa, Pancasila mencerminkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang pluralistik dan beragam. Yang ketiga, Pancasila dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Landasan konstitusi, Pancasila menjadi landasan konstitusi bagi negara Indonesia, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara sesuai dengan nilai-nilai yang junjung tinggi. Berikutnya, perekat bangsa, Pancasila menjadi perekat mengikat berbagai suku, agama, budaya di Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pandangan hidup, Pancasila bukan hanya sebagai doktrin politik tetapi juga sebagai pandangan hidup yang mengatur cara berpikir dan tindak setiap masyarakat di Indonesia. Pedoman moral, Pancasila memberikan pedoman moral bagi warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik dan benar. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, filsafat negara bukan hanya sekadar teori, menjadi panduan dan konkret dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Memahami, menginternalisis dan mengimplementasikan nilai Pancasila menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan makmur. Baiklah, pada pertemuan 7 kita masuk pada materi baru, yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia, yang berisi pembahasan pokok, yaitu mengaji pengertian dan sejarah ideologi Pancasila dan ideologi dunia, Pancasila dan agama. Isi materinya adalah sebagai berikut. 1. Pengertian dan sejarah ideologi. Pengertian ideologi merupakan seperangkat gagasan atau sistem pemikiran yang mengatur cara pandang, nilai-nilai, dan tujuan suatu masyarakat atau negara. Sejarah ideologi telah terjadi berbagai integral dan perkembangan terhadap manusia sejak zaman kuno hingga saat ini. Setiap zaman dan wilayah memiliki ideologi yang berpengaruh pola pikir dan tatanan sosial politik mereka.
Materi kedua, Pancasila sebagai ideologi dunia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, memiliki akar dalam sejarah dan budaya bangsa Indonesia seperti mewakili nilai universal. Perbandingan dengan ideologi dunia, Pancasila memiliki ciri khas yang membedakan dari ideologi di dunia lainnya. Meskipun demikian, terdapat kesamaan nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan persatuan. Pancasila dan keagama. Keselarasan agama dengan agama. Pancasila memiliki prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan keselarasan dengan berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Berbeda dengan ideologi agama, Pancasila bukanlah ideologi agama, melainkan ideologi negara yang mencakup prinsip-prinsip moral, sosial, dan politik yang bersikap inklusif terhadap berbagai agama. Melalui pengajian ini, kita dapat memahami peran dan pendukung Pancasila dalam konteks ideologi dunia serta hubungan dengan agama. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menunjuk pada keselarasan dan nilai universal dan pluralitas agama yang ada di Indonesia, memperkuat persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Baiklah, kita masuk pada pertemuan ke-8 yang materinya masih sama, yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara, dengan materi pokoknya adalah ideologi berkembang dalam bidang kehidupan yang lebih luas seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Yang isi materinya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar ideologi pasar. Ideologi pasar. Pengertian ideologi pasar merupakan sistem pemikiran yang menempatkan pasar sebagai pusat dan pengatur kehidupan ekonomi, di mana keputusan ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah dan yang signifikan. Ciri-ciri ideologi pasar menekankan pentingnya persaingan bebas, kebebasan individu untuk memilih, kesetaraan penekanan pada aspek keuntungan dan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Dampaknya adalah ideologi pasar dapat menciptakan kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan, dan memperlakukan nilai komersial dalam berbagai aspek kehidupan, bisa bertentangan dengan nilai sosial dan keadilan. Berikutnya adalah ideologi agama. Pengertian ideologi agama merupakan sistem pemikiran yang dasar pada ajaran agama tertentu sebagai pandangan hidup dan tatanan sosial yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Ciri-cirinya adalah ideologi agama menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ajaran agama, mengabdikan kepada Tuhan, serta mengatur kehidupan berdasarkan norma-norma keagamaan. Dampaknya, ekonomi agama dapat membentuk ideologi agama dapat membentuk nilai moral yang kuat dalam masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik jika diimbangi dengan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman dan keyakinan. Hubungannya dengan Pancasila, keseimbangan dan harmonis. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengupayakan keseimbangan antara berbagai ideologi, termasuk ideologi pasar dan ideologi agama. Pancasila menekankan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban, serta menekankan pentingnya keadaan sosial. Pandangan hidup dan komprehensif. Pancasila tidak hanya mencakup aspek politik dan ekonomi, tetapi juga aspek spiritual dan sosial budaya. Pancasila menegaskan pentingnya persatuan dan keadilan dan kesejahteraan, demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, toleransi dan keberagaman. Pancasila mendorong toleransi dan penghargaan terhadap berbagai ideologi, termasuk ideologi pasar dan ideologi agama, selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, tidak merugikan kepentingan. Baiklah, pada pertemuan 9 kita telah masuk pada UTS. Baiklah, kita akan langsung ke pertemuan ke-10, yaitu dengan materi Pancasila sebagai sistem filsafat, dengan pembahasan pokoknya adalah mengaji pengertian filsafat Pancasila, hakikat dan sila-sila Pancasila, dengan materi dengan isi materinya sebagai berikut. 1. Pengertian Pancasila filsafat. Filsafat merupakan kajian dalam mengenai hal-hal keberadaan, pengetahuan, dan nilai relatif. Filsafat merupakan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berdasar tentang kehidupan alam semesta dan manusia. Materi keduanya, filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah pandangan hidup dan pemikiran filosofis mendasarkan diri pada nilai Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertindak. Filsafat Pancasila mencakup penafsiran relevansi dan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, hakikat sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Hakikatnya adalah pengakuan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala kehidupan dan penciptaan semesta.
Yang implementasinya adalah menghormati keberagaman keyakinan agama-agama, menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikatnya adalah menghargai martabat dan kebebasan setiap individu sebagai manusia serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan etika dalam hubungan sosial. Implementasinya adalah memastikan kehidupan hak asasi manusia, mengatasi segala bentuk diskriminasi, dan mendorong pembangunan manusia yang beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Hakikatnya adalah memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui pengakuan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama. Implementasinya adalah menjaga keutuhan NKRI, menghargai perbedaan, dan mempromosikan kerjasama antar negara bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemanusiaan perwakilan. Hikmahnya adalah hubungan sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, di mana kebijakan dibuat berdasarkan musyawarah dan kepentingan rakyat. Implementasinya adalah membangun partisipasi politik yang aktif, menjaga prinsip supremasi hukum, dan memperkuat demokrasi. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikatnya adalah memastikan adanya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Implementasinya adalah mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, memberikan akses yang adil terhadap sumber daya, mewujudkan distribusi merata bagi hasil pembangunan. Dengan memahami hakikat ini dari masing-masing sila Pancasila, seorang dapat mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam membangun bangsa dan negara yang sesuai dengan semangat dan cita-cita Pancasila sebagai bantahan hidup bangsa dan falsafah negara. Baiklah, pada pertemuan ke-11 kita masih dalam materi yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi bersikap inklusif, toleransi, gotong royong, dan dalam keberagaman agama dan budaya, mengembangkan karakter Pancasila yang berintegritas dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan prinsip musyawarah, menghadapi dan menganalisis hakikat-hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai yang tergantung dalam berbagai paradigma berpikir, bersikap dan berlaku, mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi satu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjabarkan beberapa poin-poin pentingnya, yaitu 1. Inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keberagaman agama dan budaya. Menghormati yang isi materinya, menghormati dan menghargai keberagaman agama dan budaya merupakan landasan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, bersikap toleransi dan memungkinkan individu untuk hidup berdampingan dalam keberagaman, serta gotong royong mendorong kolaborasi dan solidaritas antara individu dan kelompok mencapai satu tujuan yang sama. Kedua, mengembangkan karakter Pancasilis. Karakter Pancasilisasi tercermin dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari membentuk individu yang berintegritas dan bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keputusan bersama berdasarkan prinsip musyawarah, bertindak secara musyawarah dalam mengambil keputusan, menjamin partisipasi aktif dan kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berarti menerima konsekuensi dan dari keputusan tersebut dan sikap-sikap untuk memperbaiki kesalahan yang jika diperlukan. Keempat, memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila. Memahami hakikat dari masing-masing sila Pancasila memungkinkan seseorang untuk menginteranalisis nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan. Menganalisis sila-sila Pancasila memungkinkan individu untuk memahami konsep implementasi praktis dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang kelima adalah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan paradigma berpikir, bersikap, berperilaku. Menginternalisasi nilai Pancasila sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan perilaku berarti menjadi Pancasila sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan dan bertindak. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari membantu membangun masyarakat yang berkeadilan, budaya, dan beradab. Yang keenam, menghasilkan kerja
mengolah hasil kerja menjadi suatu gagasan tentang Pancasila dalam konteks kehidupan sosial. Mengolah hasil kerja individu dalam kelompok menjadi gagasan tentang Pancasila berarti mengimplementasikan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Gagasan tentang Pancasila menjadi hidup memungkinkan pembentukan tantangan sosial politik yang berdasarkan nilai keadilan, demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan. Dengan menghayati dan mengimplementasikan nilai ini, individu akan menjadi perubahan yang menjadi dampak positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara dalam mewujudkan cita-cita Pancasila sebagai pandangan hidup falsafah negara. Baiklah, pada pertemuan ini kita juga akan membahas tentang hakikat Pancasila dan hubungannya dengan hierarkis piramidal antara sila dalam Pancasila. Yang isi materinya sebagai berikut. 1. Hakikat Pancasila. Pancasila jadi dasar filsafat negara, mencakup 5 prinsip dan sila dasar-dasar, menjadi landasan berbagai penyelenggaraan negara dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan nilai kebenarannya dan kebaikan dan keindahan. Hubungan hierarkis piramidal antara sila-sila Pancasila. 1. Hubungan antara sila Pancasila dapat dilihat dalam bentuk hierarkis piramidal di mana masing-masing sila mendukung dan melengkapi satu sama lain, tidak dipisahkan. Yang pertama seperti 1. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan fondasi atas dasar-dasar seluruh sila Pancasila. Pengakuan akan adanya Tuhan jadi titik awal dalam memahami dan menekankan nilai Pancasila. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Menghormati martabat manusia, memanusiakan yang adil dan beradab, memperkuat kedudukan manusia sebagai makhluk ya Tuhan yang memiliki martabat yang tinggi, dan keadilan sosial menjadi pandangan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Persatuan Indonesia, mempersatukan persatuan Indonesia, menggarisbawahi pentingnya kesatuan bangsa Indonesia. Tanpa persatuan, implementasi nilai Pancasila menjadi sulit dilakukan. Yang keempat, rakyat yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dan perusahaan perwakilan menjaga keutuhan negara. Sila kerakyat yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan menjadi partisipasi aktif rakyat dalam mengambil keputusan dan merupakan fondasi ahli keutuhan kedaulatan negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya pembagian sumber daya yang merata dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implikasi hubungan hierarkis piramidal. Hubungan hierarkis piramidal antara sila Pancasila menegaskan bahwa setiap sila saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Ketidakhadiran atau pelanggaran terhadap suatu sila dapat berdampak terhadap keutuhan dan keberhasilan implementasi sila nilai Pancasila secara keseluruhan. Dengan memahami hubungan hierarkis piramidal antar sila Pancasila, masyarakat dapat lebih menghargai dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, membangun negara yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan persatuan. Baiklah, pada pertemuan 12 kita akan masuk pada materi baru, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Di pertemuan 12 ini materinya tetap sama di pertemuan 13, arti saya gabungkan saja, yaitu dengan materi pokoknya adalah Pancasila yang dikaji sebagai sistem etika yang meliputi seperti pengertian etika Pancasila, Pancasila sebagai solusi problem bangsa, dan seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan dimensi moral dan lain-lainnya. Yang isi materinya adalah sebagai berikut. 1. Pengertian etika. Etika adalah kajian yang mengenai prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia baik secara individu maupun kolektif, serta penilaian terhadap tindak-tindakan yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Yang kedua, etika Pancasila menunjuk pada sistem nilai moral yang terkandung dalam Pancasila yang mencakup nilai 5 dasar sebagai landasan moral bagi perilaku individu tata kelola negara. Etika Pancasila mengajarkan keselarasan antara nilai luhur Indonesia dengan nilai universal serta mendorong pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga, Pancasila sebagai solusi dan atas problem bangsa. Yang problemnya adalah seperti korupsi. Pancasila menekankan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan menerapkan nilai Pancasila, masyarakat dan pemimpin dapat mengatasi korupsi dengan membangun sistem transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kerusakan lingkungan. Pancasila menetapkan prinsip-prinsip berkelanjutan atas tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dengan memahami nilai Pancasila, masyarakat dan pemerintah dapat mengembangkan Pancasila dan praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dekadensi moral, Pancasila mempromosikan nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Dengan membangun kesadaran akan nilai-nilai ini, masyarakat dapat mengatasi dekadensi moral dengan memperkuat integrasi moral dan sosial. Implementasinya, memahami Pancasila sebagai sistem etika memungkinkan masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dan problematika bangsa dengan cara sesuai dengan nilai moral yang telah diamanatkan. Implementasi etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tata kelola negara merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekadar dasar filosofi dan konstitusional negara Indonesia, tetapi juga menjadi panduan moral yang kuat dalam menghadapi dan mengatasi segala berbagai masalah dan tantangan bangsa dalam konteks etika dan moral. Baiklah, kita masuk pada pertemuan ke-14 dan 15 dengan materi yang sama, yaitu Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pada bab ini, pengajian Pancasila sebagai pengembangan ilmu meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kira-kira yang adil sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan dengan isi materinya sebagai berikut. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan atau iptek, Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar nilai yang menginspirasi dan membimbing pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa nilainya. 1. Nilai ketuhanan, penghormatan terhadap alam semesta. Konsep ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan manusia untuk menghormati keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Hal ini mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dengan semangat menembungkan dan mengeksplorasi untuk memahami dan manfaat keajaiban alam semesta yang secara bertanggung jawab. Yang kedua, nilai kemanusiaan, meningkatkan kualitas hidup. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Yang ketiga, nilai persatuan, kolaborasi dan solidaritas. Persatuan Indonesia mendorong kerjasama dan kolaborasi antar ilmuwan, penelitian, dan praktisi iptek baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini mempercepat kemajuan penelitian dan inovasi serta mempromosikan pertukaran pengetahuan dan lintas budaya. Keempat, nilai kerakyatan, memperdayakan masyarakat. Konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan pentingnya prinsip masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas. Yang kelima, nilai keadilan, akses dan distribusi pengetahuan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pengetahuan dan teknologi. Hal ini menjaga agar masyarakat dari kemajuan iptek dapat menikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Implikasinya, pemandangan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi menekankan pentingnya etika, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam penggunaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dengan menerapkan nilai Pancasila dalam pengembangan iptek, diharapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi dampak positif bagi kehidupan manusia dan melangsungkan kehidupan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai panduan dalam pembangunan sosial dan politik, tetapi juga menjadi landasan moral yang kokoh dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mendorong terciptanya peradaban manusia lebih maju dan berkelanjutan. Baiklah, kita masuk pada pertemuan ke-16. Di pertemuan 16 ini kita akan melaksanakan seperti UAS atau ujian akhir. Baiklah, telah sampainya kita pada pertemuan 16, yang dimana itu adalah akhir di materi di e-learning. Baiklah, kalau gitu kita tutup saja sebagai materi kita dalam ilmu Pancasila. Kalau ada kata-kata salah mohon maafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.